أشهد Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya kita sebagai kepala keluarga punya tanggung jawab besar terhadap keluarga kita. Tanggung jawab besar kita bukan sekedar mencari nafkah, tapi lebih dari itu. Yang paling berat dan paling susah adalah menjaga anak dan keluarga dari neraka. Allah tegaskan dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu. Jaga dirimu dan keluargamu
maknanya ayat ini untuk para kepala keluarga. Itulah kita yang hadir di sholat Jumat ini. Dari neraka, bagaimana menjaga anak dari neraka? Para ulama menjelaskan adribuhum wa alimuhum. Melalui proses pendidikan, adabkan anakmu, buatlah dia hidup terbiasa melakukan adab-adab Islam, ajari mereka agama. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimahullah. Yang harus kita pahami di sini adalah kebanyakan para ayah merasa nggak punya tanggung jawab terhadap anak. Anak itu urusan ibunya, bukan urusanku. Urusanku mencari nafkah, mencari duit. Kebutuhannya aku penuhi. Anak urusan mamanya. Ini salah besar sekali. Salah besar. Karena pertama kali yang akan ditanya tentang anak kita adalah ayahnya, bukan ibunya. Anak itu adalah bibitnya dari ayah. Ayah itu adalah bibitnya jadi anak. Ibu adalah seperti tanah. Sebagaimana petani kalau menanam bibitnya adalah biji-bijian itu. Tanah gembur, butuh tanah gembur. Allah sebutkan bahasanya wanita itu adalah diumpamakan seperti tanah. Adapun laki-laki seperti bibit yang jadi tanaman. Nisa'ukum harsul lakum. Wanita kalian, istri kalian adalah harsul lakum, seperti tanah ladang kalian. Kemudian anak itu kalau jadi anak itu nisbahnya kepada bapak. Ahmad bin ayahnya, Maryam binti ayahnya. Siapa ayahnya? Bukan ibunya. Karena asal usul anak itu dari ayah. Bagaimana mungkin seorang ayah bisa melepaskan tanggung jawabnya terhadap anak-anaknya, padahal ini adalah bibitnya. Banyak para ayah yang merasa nggak punya tanggung jawab. Itu bukan urusanku. Urusan anak, urusan ibunya. Subhanallah. Lihat perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim. Al-Imam Ibnul Qayyim membuat kesimpulan bahwa berapa banyak anak-anak itu rusak karena kelalaian ayahnya. Ayah nggak punya peran sama sekali dalam mendidik anak. Ayahnya lalai dalam mendidik dan mengajarkan agama, kata beliau. Dan anak-anak rusak. Mereka nggak bisa dididik, melampaui batas karena ayah nggak punya andil dalam mendidik anak. Ada ayah yang hadir di rumah, akan tapi dia nggak mau punya peran dalam mendidik anaknya. Ada ayah, dia punya peran, tapi dia di luar kota, tidak di rumah. Dia di luar kota atau di luar negara mencari nafkah di sana. Ada peran, perhatian sama anak, tapi kecil sekali manfaatnya. Ada ayah, dia sama sekali nggak ada di rumah, dan juga nggak ada peran sama sekali kepada anak. Subhanallah. Di sini para ayah, saya mengingatkan, dalam khutbah Jumat ini saya sampaikan bahwasanya yang pertama kali akan ditanya tentang anak kita ayahnya, bukan ibunya, ayahnya. Bukan gurunya, ayahnya. Dan banyak sekali hal-hal yang menunjukkan kerusakan moral itu karena peran ayah yang tidak ada. Lihat tokoh-tokoh pendidikan di dalam Islam,
Tokoh-tokoh pendidikan yang mereka punya perhatian terhadap anak adalah para kaum lelaki, para ayah. Di sana ada Luqman Hakim. Di sana ada Ibrahim alaihissalam yang sukses mendidik anaknya jadi anak yang saleh. Semua anaknya jadi nabi, jadi rasul, jadi kebanggaan dan penyejuk hati orang tua. Anak Luqman dia jadi anak saleh. Di sana ada Yakub, disebutkan oleh Allah Ta'ala tentang Yakub, tentang Nabi Ibrahim. Ada Nabi Muhammad SAW yang juga berhasil mendidik anak-anaknya. Mereka adalah para ayah yang aktif terlibat mendidik anak. Dia nggak mau lepas karena anak dianggap ladang amalnya. Kalau kita menganggap anak kita adalah ladang amal soleh kita, tentu kita tidak membiarkan semua diborong oleh ibunya, semua diborong oleh gurunya. Berapa banyak kerugian kita para ayah. Semua kebaikan anak itu akan mengalir kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada orang tuanya. Sementara kita nggak punya andil sama sekali. Ngajarin baca Quran saja, padahal kita bisa baca Quran, serahkan kepada gurunya. Ngajarin Al-Fatihah, kita bisa baca Al-Fatihah, diserahkan kepada gurunya. Ngajarin sholat, kita bisa sholat, diserahkan kepada gurunya. Akhlak diserahkan kepada gurunya. Orang tuanya aku nggak mau tahu. Subhanallah, semua jadi amal soleh. Gurunya semua jadi amal soleh. Ibunya, kita dapat apa para jamaah? Kita para ayah yang melepaskan tanggung jawab, kita dapat apa? Sementara mereka panen pahala jariah, kita dapat apa? Subhanallah. Peluang besar kita adalah anak kita. Luangkan waktu untuk anak. Itu adalah ladang amal soleh kita. Dia akan jadi mesin pengganda amal soleh kita. Kalau kita mau ngajarin wudhu anak, setiap kali dia berwudhu mengalir kepada ayahnya. Kalau kita ngajarin Al-Fatihah pada anak, setiap kali baca Al-Fatihah dalam setiap rakaat sholat mengalir kepada ayahnya. Kita membiasakan kebaikan-kebaikan pada anak. Setiap kali kebaikan itu dilakukan oleh anak, ngalir kepada ayahnya. Berapa banyak kita buang kesempatan itu. Dan kita egois, hanya mau dengan kepentingan diri kita. Kita hanya mau memperhatikan diri kita sendiri, gak mau memperhatikan anak. Dan kalau kita egois, nanti ada saatnya anak juga egois. Saat anak membutuhkan, saat kita membutuhkan anak di masa tua kita, anak juga akan egois. Maaf ya, aku sibuk. Sebagaimana dulu ayah sibuk, gak ada perhatian kepadaku di saat aku masih kecil. Aku sekarang sibuk mencari nafkah juga ya. Ayah di panti jombo saja, ayah sama pembantu saja. Alangkah menangisnya, pedihnya saat itu. Saat kita membutuhkan uluran tangan anak kita, kita butuh bantuan anak kita lepas tangan. Sebagaimana hari ini kita lepas tangan terhadap anak-anak kita. Apakah kita akan menuai seperti itu di masa tua kita? Oleh karena para hadirin, hendaknya kita menangis. Tangisilah dosa-dosa kita, kelalaian kita terhadap anak. Sebelum kita menangis nanti di akhirat, minta maaf sama anak. Maafkan ayahnya. Selama ini ayah hanya mengabaikan kamu. Ayah egois, hanya memikirkan karir, memikirkan uang, gak memikirkan kamu. Padahal peran ayah gak dituntut 24 jam bersama anak. Ayah hanya cukup mungkin 10 menit ngakrabi anak. Ketika ayah pergi,
pesan kepada ibunya, Bu, lapor sama ayah nanti kalau anak-anak nggak patuh sama ibu. Nah, patuhi ibu. Nah, yang nggak patuh, ayah akan kasih ganjaran hukuman. Anak akan ngikut pesan ayah. Anak akan jadi nurut, patuh kepada ibunya. Bagi ibu, bagi istri kita, pesan itu akan sangat meringankan bebannya. Berapa banyak anak yang gak mau patuh kepada ibunya karena ayah gak pernah punya pesan seperti itu. Ayah pergi-pergi saja, gak pernah pesan, nah patuhi ibu. Itu amal soleh. Kalau gak patuh, nanti ayah yang akan ngasih ganjaran sama kamu. Pesan kepada ibunya agar dia laporan. Cukuplah itu menjadi tamparan buat anak. Anak akan ngikut. Dia akan mematuhi ibunya. Kalau aku kurang ajar sama ibu, aku akan kena hukuman sama ayah. Subhanallah. Pesan ini sudah meringankan beban istri kita. Berapa banyak para istri menderita karena semua anaknya dia yang harus ngurus. Tiap hari dipelototi anaknya, tiap hari didurhakai anaknya, tiap hari, Masya Allah, dia selalu stres mengurus anak-anaknya karena tanpa peran ayah. Oleh karena itu para ayah, jangan egois. Jangan egois. Kita nanti anak kita lah, kita yang akan jadi harapan kita ke depannya. Di dunia kita, masa tua kita, harapan kita kepada anak. Di akhirat kita, anak akan jadi harapan, pahala jariah akan mengalir pada kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah sekalian, saya sampaikan hasil riset dari Amerika, dari Department of Justice Amerika. 80% anak-anak yang masuk penjara karena tanpa peran ayah. Kenapa masuk penjara? Kriminal, narkoba, free sex, semua kriminal karena anak tanpa peran ayah. Ayahnya nggak mau tahu tentang anak. 8 kali lebih mungkin dia hidup dalam kemiskinan. Masya Allah. Jadi pengangguran, jadi pemalas. 9 kali lebih mungkin anak putus sekolah karena tanpa ayah. Tanpa peran ayah. 20 kali lebih mungkin masuk penjara karena dia terpapar dengan lingkungan teman-teman yang rusak. Gak bisa menolak ajakan kawan. Kawannya ngajak ngerokok, dia ngerokok. Kawannya ngajak minum, dia minum. Kawannya ngajak free sex, dia free sex. Gak mampu mengatakan tidak karena figur ayah tidak ada. Ayah yang hadir di hadapan anak, dia memberikan ketegasan. Anak belajar tegas seperti ayah. Ketika dia kawannya mengajak untuk berbuat maksiat, anak mampu mengatakan, maaf, saya nggak bisa melakukan itu. Dia terbayang ayahnya yang selalu memberikan ketegasan, bukan kekerasan, tapi tegas. Dari situlah anak itu akhirnya lurus hidupnya sesuai dengan arahan ayah. Tapi ketika ayah tidak ada, tanpa pesan, tanpa peran, Masya Allah, ini anak hanya akan jadi korban lingkungan, korban teknologi, korban kehancuran. Dan kita akan menangis di masa tua kita. Kita akan menangis di dunia nanti, di akhirat. Di dunia, anak-anak yang sudah mempunyai anak remaja gak nampak kesolehannya, sudah banyak yang menderita, sudah banyak yang menangis, sudah stres, stroke. Itu siksaan di dunia. Penyesalan gak bisa
ganti. Kalau gagal merintis karir, kita bisa mengulang. Gagal mendidik anak nggak bisa diulang. Anaknya udah kadung besar, tunggu nak, ulangi lagi, nggak bisa. Anak udah kadung besar. Gagal mendidik anak nggak bisa diulang. Gagal karir bisa diulang. Gagal bisnis bisa diulang. Tapi gagal mendidik anak adalah penderitaan di dunia dan akhirat. Sekarang terserah Anda semuanya, para jamaah sekalian. Apakah mau meneruskan kelalaian kita, cuek kita kepada anak-anak kita, atau kita akan kembali kepada jalan sebagai penanggung jawab keluarga? Kita mengakui kesalahan kita. Kita mohon ampun kepada Allah. Kita taubat kepada Allah. Kita meminta maaf kepada anak-anak. Dan kita perbaiki. Kita mulai mengakrabi, menyisakan waktu kepada anak-anak kita. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita ayah-ayah yang saleh, ayah-ayah yang siap untuk jadi figur buat anaknya, ayah yang selalu memberikan waktu dan tanggung jawab untuk anaknya, ayah yang akan jadi kebanggaan bagi anaknya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadil hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.